Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh beribadah di akhir bulan Juni ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya waktu-Mu yang terbaik. Tuhan selalu menyertai. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap berharap padamu Tuhan. Haleluya.
satu hal mari kita mau tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa melewati segala cobaan di dalam kehidupan ini, melewati segala perkara yang dapat membuat kami menjadi kecewa. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana, punya waktu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saat ini waktu pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan bersabda. Sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu Tuhan untuk kami semua. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami. Apapun pergumulan, apapun masalah yang kami hadapi. Kami mau belajar untuk tetap melihat ada alasan untuk kami mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam ibadah secara online pada hari ini. Dan tidak terasa, ya kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, melewati bulan demi bulan di masa pandemi ini, saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Ya, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa kecewa ketika hidup yang kita jalani ini seolah-olah tidak adil. Bapak Ibu, saudara-saudara pernah mengalami, kok rasanya hidup ini gak adil ya, rasanya hidup ini gak fair. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan sebuah ilustrasi ini. Saya rasa kebanyakan kita pernah menggunakan jasa pesan makanan online, ya. Apalagi di masa PSBB yang lalu, di mana mungkin rumah makan, restoran pada tutup, dan kalau kita membutuhkan ya makanan atau rasanya kita kangen makanan ini, apa yang kita lakukan? Ya kita pesan lewat jasa online, ya entah itu GrabFood, entah itu GoFood dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira apa bedanya pesan makanan online dengan makan di tempat? Nah Bapak Ibu, saya punya pengalaman yang menarik tentang perbedaan antara kedua hal ini. Ya, kisah yang pertama adalah satu kali saya pernah setelah pelayanan di sebuah gereja, kemudian pengurus gereja setempat mengatakan, "Ayo kita ngopi dulu ya sebelum pulang." Dan katanya kopinya enak di situ. Ya udah, saya ikut. Nah, setelah kami duduk, terus kami pesan kopi, dan ketika kopi itu tiba, saya seruput. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata kopi itu pahit banget ya. Waduh, saya panggil waiternya, "Mas, ini hidup sudah pahit, masa kopi juga pahit ya. Coba dong kasih yang manis-manis dikit." Ya tentu sambil bercanda Bapak Ibu.
Dan dia bawa kembali kopi itu, kemudian tidak lama kopi kembali dengan sudah digulai, ya, sudah manis. Dan saya bisa menikmati lah kopi yang tidak terlalu pahit itu. Nah kemudian peristiwa yang kedua adalah ketika saya memesan makanan via online. Ya, satu ketika saya pernah pesan makan untuk makan di rumah 4 potong ayam geprek. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah mempergunakan jasa GoFood atau GrabFood mungkin tahu ya bahwa ada notes atau ada catatan yang bisa kita tulis di situ, misalnya minta jangan terlalu pedas atau jangan pakai bawang dan lain sebagainya. Dan di situ saya tulis begini, pesanan ini minta dada semua ya. Jadi maksudnya pesan ayam geprek ini minta dada semua. Tapi Bapak Ibu apa yang datang? Ternyata yang datang 2 paha 2 dada ya. Apakah pada saat itu kita bisa komplain? Saya bisa komplain seperti tadi waktu pesan kopi, ya tentu nggak bisa. Wah ojek yang mengantarnya juga sudah pergi. Nah begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara jadinya ketika kita memesan secara online. Kadang-kadang yang datang tidak sesuai dengan pesanan kita. Dan tentu itu mengecewakan. Karena apa? Karena kita sudah bayar dan kita berpikir wah makanan yang datang akan seperti ini. Tapi ternyata yang datang tidak sesuai dengan pesanan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara dari kisah di atas, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah pernyataan ini. Terkadang hidup ini tidak sesuai dengan pesanan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa maksudnya? Hidup ini tidak sesuai dengan pesanan. Emangnya kita bisa pesan hidup mau seperti apa? Nah, Bapak Ibu nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hidup yang sesuai atau tidak sesuai dengan pesanan ini. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk melihat ungkapan hati seseorang yang terdapat di dalam Mazmur 73. Bapak Ibu dapat membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal 73 ini cukup panjang, ada 28 ayat di situ dan saya tidak akan bahas atau tidak akan baca sekarang. Sementara saya menguraikan bagian firman Tuhan ini, kita akan baca ayat-ayat yang kira-kira kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Dan dari ayat 13 kita akan mendapat gambaran seperti apa atau bagaimana sosok Asaf itu. Pertama-tama di dalam ayat yang ke-13 kita akan baca, di situ dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Bapak Ibu, rupanya Asaf ini adalah orang yang mempertahankan hati yang bersih. Ya, dia orang yang mempunyai motivasi di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, motivasi yang tulus, motivasi yang benar. Dia berusaha untuk memelihara hati benar di hadapan Tuhan. Pendek kata, dia adalah orang yang menjalankan hidup di dalam kesalehan. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa dia membasuh tangannya, tanda tak bersalah. Bapak Ibu Saudara-saudara, membasuh tangan adalah simbol dari tingkah laku yang kelihatan, perbuatan yang kelihatan. Ini menunjukkan bahwa Asaf adalah orang yang berusaha menunjukkan kebaikan atau kebenaran yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia bukan hanya orang yang punya hati atau motivasi yang tulus dan benar, tetapi juga dia menunjukkan sikap hidup yang benar itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dan dapat kita simpulkan bahwa kesalehan Asaf ini bersifat luar dalam, ya.
Tindakannya yang benar itu ditunjang oleh hati yang bersih pula. Bapak Ibu, namun di dalam kondisi seperti itu, di dalam ayat 13 tadi dikatakan dia merasa kecewa kepada Tuhan. Kenapa kita dapat menyimpulkan seperti itu? Karena Asaf berkata tadi, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kenapa Asaf begitu kecewa kepada Tuhan? Kenapa dia berkata, percumalah kayaknya saya mempertahankan hidup, mempertahankan hati yang bersih, mempertahankan hidup yang saleh. Kenapa dia mempunyai perasaan yang demikian? Kalau Bapak Ibu kita membaca di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, ya mulai ayat yang ketiga, dia berkata, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Dan ayat-ayat seterusnya menjabarkan bagaimana keadaan orang-orang yang fasik itu. Bapak Ibu, Asaf melihat bahwa sementara dia hidup bersih, sementara dia menjaga kesalehan luar dalam, Asaf malah menghadapi pergumulan yang bertubi-tubi. Di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan, namun sepanjang hari, meskipun aku mempertahankan hati yang bersih, kata Asaf, namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Nah Bapak Ibu, Asaf di dalam mempertahankan kesalehan hidupnya, tetapi dia berkata, sepanjang hari aku seperti dihajar habis-habisan. Sepanjang hari aku mengalami penderitaan. Bukankah ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan orang-orang fasik yang dia cemburui, seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi. Ayat 4 menjelaskan bahwa kesakitan tidak ada pada orang fasik itu. Tubuh mereka sehat dan gemuk. Kemudian ayat yang kelima mengatakan mereka tidak mengalami kesusahan. Orang-orang fasik itu tidak mengalami kesusahan yang dialami oleh manusia. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan hanya itu, ya. Mereka bukan hanya tidak peduli tentang Tuhan, mereka bukan hanya gemuk, segar, mujur, senang, kaya raya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-9, mereka membuka mulut melawan langit, ya. Artinya mereka mengolok-olok Tuhan. Ayat 11 mengatakan, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu tentang hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Seolah-olah mereka orang-orang fasik itu berkata, wah kita hidup bebas aja, lakukan apa yang sebisa kita lakukan, semau kita. Karena Tuhan yang maha tinggi gak tahu tuh apa yang kita lakukan, gak peduli tuh sama yang apa kita kerjakan. Dan Bapak Ibu, sedangkan Asaf yang hidup saleh, jujur, taat beribadah, malahan ditimpa kesakitan, kemalangan, kemiskinan, dan penderitaan. Bapak Ibu, kalau kita mengalami hal yang seperti itu, bukankah kita pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Asaf ini? Kok sepertinya hidup ini tidak adil ya? Kok sepertinya hidup ini tidak berjalan dengan semestinya? Nah, dan itu bisa membuat kita menjadi kecewa dengan kehidupan ini, kecewa dengan Tuhan. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah kita akan renungkan kenapa atau dari mana kekecewaan itu berasal. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saya bandingkan dengan ilustrasi tadi, kita merasa kecewa ketika kita pesan makanan dan
makanan yang datang itu tidak sesuai dengan pesanan, pantas atau wajar kita menjadi kecewa. Karena apa? Karena kita merasakan saya sudah bayar, saya sudah tulis keinginan saya sudah bayar full, berikut ongkos kirimnya. Jadi harusnya saya mendapatkan makanan atau barang yang saya inginkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga ketika di dalam kehidupan ini kita menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, kita dapat menjadi kecewa. Nah dari pengalaman Asaf ini kita akan belajar bahwa ternyata sama seperti Asaf, kita pun mempunyai harapan-harapan atau pola berpikir yang salah tentang kehidupan yang dapat membuat kita kecewa. Apa pola pikir yang Asaf miliki yang juga mungkin menjadi pola pikir kita atau harapan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, Asaf berpikir atau punya konsep bahwa orang yang menjalankan ibadah itu atau orang yang hidup saleh itu pasti akan diberkati. Sedangkan orang yang tidak beribadah, orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, pasti akan menerima hukuman. Nah Bapak Ibu, ini adalah konsep yang seringkali juga tertanam di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa konsep seperti ini adalah konsep ibadah secara agamawi. Ya. Artinya atau maksudnya apa? Artinya adalah kita menjalankan agama dengan hukum timbal balik atau hukum dagang. Bapak Ibu, kalau kita berdagang, kalau kita melakukan jual beli, seperti tadi kita membeli makanan, saya membayar dengan harapan saya mendapat barang sesuai dengan pesanan, betul tidak? Ya. Atau syukur-syukur kalau kita dapat lebih banyak atau dapat lebih baik. Ya. Misalnya kita seperti tadi pesannya ayam geprek, ternyata yang dikirim steak tenderloin. Wah tentu kalau begitu kita tidak akan kecewa, betul nggak? Walaupun yang datang tidak sesuai dengan pesanan. Karena apa? Karena yang datang itu jauh lebih baik. Yang datang itu jauh lebih menyenangkan. Nah Bapak Ibu, tetapi pada umumnya adalah kita punya konsep seperti ini. Kita menjalankan agama, ibadah, kehidupan yang saleh dengan konsep agamawi. Dalam konsep agamawi seperti saya katakan tadi, ya kalau saya salah, kalau saya tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan, pantaslah kalau saya dihukum. Ya, kalau saya tahu bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, tapi saya tidak melakukannya, ya bolehlah saya kena musibah. Tetapi kalau saya berbuat baik, kalau saya hidup mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam keyakinan saya, maka saya seharusnya mendapatkan pahala. Saya seharusnya mendapatkan berkat. Nah Bapak Ibu, inilah konsep hukum agamawi. Hukum dalam Taurat yang dijalankan pada masa perjanjian lama. Melakukan Taurat mendapat pahala. Tidak melakukan Taurat mendapatkan hukuman. Bapak Ibu, ini pola pikir yang umum dimiliki oleh orang-orang menjalankan ibadah dengan konsep agamawi. Tetapi seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, pada kenyataannya seringkali kita tidak menjalani kehidupan seperti ini, bukan? Ya, yang saya katakan tadi, hidup yang tidak sesuai dengan pesanan. Saya bayar dengan rajin beribadah, saya bayar dengan hidup yang baik, seharusnya kan saya dapat berkat, seharusnya saya dapat kebahagiaan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Yang baik malah kena musibah, yang jahat malah sehat, senang dan bahagia. Yang baik malah kena sakit penyakit, yang sehat, yang jahat malah
senang-senang, sehat-sehat. Dan Bapak Ibu, ini membuat kita menjadi kecewa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kekecewaan Asaf saya percaya bisa terjadi di dalam kehidupan kita juga. Apa yang Asaf rasakan bisa juga kita alami. Ya, terlebih kalau kita menghadapi kenyataan bahwa memang hidup ini sepertinya tidak adil. Hidup ini sepertinya tidak sesuai dengan timbal balik yang harusnya kita terima. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ini menjadi problema bagi kita semua. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat sekarang. Bagaimana kita mengatasi kekecewaan seperti itu. Bagaimana kita belajar dari Asaf setelah dia melihat fenomena ketidakadilan hidup. Tetapi kemudian pada akhirnya Asaf dapat mengatasi rasa kecewa itu. Dan berbalik pada satu pengharapan, satu iman yang benar. Nah, Bapak Ibu, kita membaca di dalam ayat yang ke-16 dan 17 dari Mazmur 73 ini. Sementara Asaf merasa kecewa tadi, ya ayat 16 mengatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui kenapa ketidakadilan terjadi di dalam hidup. Hal itu, kata Asaf, menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi kekecewaan hidup dan kemudian kita menganalisanya dari sudut pandang manusia, saya terlalu percaya bahwa kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Oleh karena itu banyak orang menjadi skeptis dengan Tuhan. Tidak peduli lagi dengan agama, dengan kerohanian. Tidak peduli lagi dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk mencari jawaban dari konsep manusia, dari hikmat manusia. Tetapi yang menarik di sini adalah apa yang dilakukan Asaf. Di dalam ketidakmengertiannya tentang kenapa kehidupan ini tidak adil, Asaf justru masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia masuk ke tempat kudus Allah. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, pada waktu dia berada di dalam hadirat Allah, disitulah dia melihat cara pandang yang berbeda tentang kehidupan ini. Disitulah Asaf dapat melihat bukan hanya apa yang secara kasat mata yang dia perhatikan. Tetapi Asaf dapat melihat jauh ke depan dari apa yang terjadi pada orang-orang fasik yang kelihatannya bahagia, senang, makmur, mujur dan sebagainya itu. Bapak Ibu, Asaf melihat bahwa kehidupan orang-orang fasik yang bahagia tersebut ternyata seperti mimpi katanya. Artinya apa? Ya namanya mimpi, kita tidak akan mimpi berhari-hari, bukan? Hanya sekejap saja. Saya juga merasa bahwa kalau kita tidur malam hari dan bermimpi, kita tidur mungkin selama 6-7 jam. Tidak mungkin selama 6-7 jam itu kita mimpi terus. Ya, paling mimpi itu hanya beberapa menit saja. Nah, Bapak Ibu, Asaf mengatakan, ya, ketika dia berada di tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan daripada orang-orang tersebut. Ayat 20 mengatakan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Asaf melihat bahwa orang-orang yang sepertinya hidup tidak peduli dengan Tuhan, tetapi hidup mereka diberkati, itu ternyata hanya berlangsung sekejap. Lalu yang kedua,
Sementara Asaf masuk di dalam hadirat Allah, melihat kehidupan yang sepertinya tidak adil. Yang kedua, Asaf mendapati bahwa ternyata orang-orang fasik itu berada di jalan yang licin. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19 mengatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada kata yang menarik di sini. Bahwa Tuhan menempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Kata licin, Bapak Ibu Saudara, bisa mengandung dua pengertian. Yang pertama, pengertian licin berarti mulus, berarti lancar, ya. Dan oleh karena itu tidak heran kalau orang-orang fasik itu berada di tempat yang licin, di jalan yang licin. Tidak heran nampaknya hidup mereka enak. Hidup mereka meningkat dengan pesat. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berada di jalan tol, jalan yang mulus, jalan yang licin tentu menyenangkan atau mudah sekali untuk kita memacu kendaraan dengan cepat. Ya, seolah-olah kita bisa menikmati jalanan yang begitu mulus di dalam kehidupan, di dalam perjalanan atau mengendarai mobil itu. Tetapi pengertian yang kedua, licin juga bisa berarti atau mengandung unsur bahaya. Bahaya tergelincir, bahaya selip. Dengan kata lain, di dalam keadaan yang licin ada kondisi tidak terkendali yang sedang mengintai. Ketika kita mengendarai kendaraan dengan laju yang begitu kencang, kita perlu waspada bahwa mungkin mobil yang kita pakai di dalam jalan yang licin itu bisa tiba-tiba tidak terkendali dan akhirnya itu mendatangkan kecelakaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari pemahaman Asaf, setelah dia berada di tempat kudus Allah, maka kita dapat belajar hal ini. Bapak Ibu, kita perlu memahami, menyikapi ketidakadilan dalam hidup ini dengan sudut pandang seperti Asaf. Kekayaan, kesuksesan, ketenaran, bahkan kesehatan, Bapak Ibu sebenarnya bisa merupakan berkat, tetapi juga bisa merupakan hukuman. Karena apa? Karena dengan segala kelebihan itu, mereka justru bisa bertambah jahat dan tidak mempedulikan Tuhan. Dalam situasi licin dalam tanda kutip, Allah sebenarnya membiarkan mereka bertindak sekehendak hatinya yang pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini yang dialami oleh Asaf ketika apa? Ketika dia masuk ke tempat kudus Allah. Asaf bisa melihat bukan dari sudut pandang yang kasat mata, tetapi dia bisa melihat bagaimana dari sudut pandang Tuhan kehidupan orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat apa lagi yang terjadi pada diri Asaf. Setelah dia masuk ke tempat kudus Allah, setelah Asaf masuk ke dalam hadirat Allah, Asaf kemudian menyadari bahwa dalam hidup yang bagaimanapun, entah hidup senang, entah hidup susah, entah hidup penuh dengan penderitaan, Asaf kemudian memiliki konsep ini. Asal memiliki Allah, asal memiliki Tuhan, itu sudah cukup. Ya, Bapak Ibu, Asaf kemudian menyadari
ibadah atau kehidupan rohani itu tidak semata-mata diukur oleh berkat, oleh sesuatu yang sifatnya timbal balik. Tetapi hidup kerohanian, ibadah yang sejati sebenarnya merupakan relasi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan Yesus, maka itu sudah cukup. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi yang kita ingini. Seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-23 dan 24. Bapak Ibu, di situ kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa bagi Asaf tidak ada sesuatu yang lain yang dapat dibandingkan dengan keberadaan Allah atau kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Asaf menyadari bahwa kalau Tuhan berada bersama dengan dia, maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-23 dan 24, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Asaf berkata, hanya engkau yang aku miliki, yang kuingini, tidak ada yang lain. Asaf menyadari bahwa ketika dia memiliki Tuhan di dalam kehidupannya, maka Tuhan akan memegang tangannya. Tuhan akan memberi nasihat kepadanya. Dan satu kali kelak Tuhan akan mengangkat dia di dalam kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya demikian juga dengan kehidupan kita. Di dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita hidup memiliki relasi yang benar, keintiman dengan Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Di dalam kehidupan ini yang seolah-olah kita merasa tidak adil, Tuhan tetap memegang tangan kita. Amin. Tuhan akan menuntun, mengarahkan kita, memberi nasihat kepada kita. Bahkan ini satu janji yang luar biasa. Kalaupun kita ada di dalam keadaan yang penuh dengan kesesakan, kita mengalami penderitaan yang tidak seharusnya kita alami. Asaf mengatakan, satu kali Tuhan pasti akan mengangkat kita di dalam kemuliaan. Tuhan Yesus pasti akan membedakan kita dari orang-orang fasik yang saat ini mungkin kelihatannya senang, namun sebenarnya kesenangan mereka itu hanya sekejap saja. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang dialami oleh Asaf. Dan pada akhirnya kita melihat respon dari Asaf di ayat yang pertama. Bapak Ibu, ayat yang pertama merupakan kesimpulan yang Asaf buat setelah pergumulannya melihat ketidakadilan yang dia alami. Asaf berkata begini di dalam ayat yang pertama. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu, mengapa Asaf menyadari bahwa Tuhan itu baik? Mengapa Asaf kemudian membuat deklarasi atau pernyataan, Tuhan itu baik bagi mereka yang bersih hatinya? Apakah karena Tuhan kemudian membuat hidupnya menjadi kaya, Tuhan membuat hidupnya menjadi sehat, Tuhan membuat Asaf menjadi mujur? Atau apakah Asaf melihat bahwa
Tuhan sekarang mendatangkan musibah, mendatangkan kesengsaraan bagi orang fasik. Saya percaya bahwa bukan seperti itu yang terjadi. Pada saat Asaf menulis kesimpulan bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang bersih hatinya, sangat mungkin bahwa Asaf tetap dalam keadaan yang menderita. Sangat mungkin bahwa Asaf tetap mengalami kesengsaraan dan kesakitan. Namun demikian, kita melihat Asaf dapat tetap mensyukuri keadaannya dan meyakini bahwa Tuhan itu baik. Jadi, Asaf dapat menilai sekarang kebaikan Tuhan itu tidak lagi diukur dengan berkat-berkat secara jasmani atau sesuatu yang nampak secara fisik. Tetapi apa yang dia yakini sekarang adalah bahwa di dalam segala perkara Allah beserta dengan dia. Dan Allah mendatangkan kebaikan melalui setiap keadaan yang dia alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan di dalam ayat yang ke-26, Asaf berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf mengatakan bahwa sekalipun mungkin tubuhnya harus digerogoti sakit penyakit sampai habis, sekalipun mungkin penderitaan yang dia alami itu tidak berujung, bahkan sampai akhir hayatnya dia tetap mengalami penderitaan itu, Asaf berkata, engkau tetap bagianku selama-lamanya. Ini berarti bahwa Asaf punya paradigma atau konsep berpikir yang baru tentang Allah. Asaf menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, bukan sarana untuk mendapatkan berkat-berkat secara materi. Asaf menjadikan Allah sebagai tujuan relasi di dalam persekutuannya dengan Tuhan, ibadahnya dengan Tuhan. Bukan sebagai sarana untuk jual beli atau berdagang secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara merasa kecewa dengan kehidupan ini, seperti yang saya katakan, rasanya Bapak Ibu menganggap hidup ini tidak sesuai dengan pesanan. Mari saat ini kita mulai memandang kepada Allah. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya untuk melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Betapa Tuhan itu baik di tengah-tengah segala penderitaan. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan Yesus tahu segala kebutuhan kita. Dan yang lebih penting daripada itu, memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu cukup bagi kita. Tidak ada yang kuingini selain Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian tadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
ya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun mungkin saat ini kita tidak mengerti mengapa hidup ini sepertinya tidak adil. Haleluya. Biarlah melewati setiap cobaan yang kita sedang hadapi, kita mau tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Haleluya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Benar Tuhan, seringkali kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Seringkali mungkin kami tergoda untuk menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan ketika kami melihat kehidupan sepertinya tidak adil. Namun Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari pengalaman Asaf. Biarlah di dalam situasi apapun, kami bukan mencari jawaban kepada manusia, kepada dunia ini, tapi kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk mengalami kebenaran, untuk dapat melihat jauh melampaui apa yang ada di depan mata kami. Terlebih daripada itu, kami boleh menyadari relasi yang benar dengan Engkau, Tuhan Yesus. Itu jauh lebih daripada apapun yang dapat kami harapkan dari dunia ini. Biar hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami ingini selama kami hidup di bumi ini. Hamba berdoa firman-Mu sudah hamba sampaikan. Roh Kudus yang akan berbicara lebih dalam lagi kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online ini, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.30 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.